Selanjutnya adalah kuesioner SDGs tentang kuesioner individu. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali, untuk mengisi ini Bapak Ibu siapkan dulu KK Bapak Ibu dan dicepret ke dalam rincian kuesioner. Kita lanjutkan. Kuesioner individu di sini ada kabupaten, kecamatan, desa, dusun, sangat jelas. RT RW sudah jelas. Nah, yang pertama, deskripsi individu adalah nomor kartu keluarga. Jadi nomor KK yang tertera di paling atas. Ini adalah nomor KK. Itu diisi di dalam nomor kartu keluarga. Di bawahnya itu adalah NIK. NIK adalah nomor induk kependudukan yang berada di samping namanya Bapak Ibu sekalian, sesuai di dalam KK. Baru yang ketiga ada nama masing-masing individu. Ada jenis kelamin, jelas, tempat tanggal lahir, tempat lahir di mana, tanggal lahirnya berapa, usia saat ini Bapak Ibunya berapa, dan status pernikahan Bapak Ibu apakah sudah menikah atau belum menikah atau cerai. Yang selanjutnya adalah usia saat pertama kali menikah. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau yang mempunyai akte nikah bisa ditulis tanggal dan bulannya dan tahunnya. Tetapi kalau lupa cukup diberi umur sekian ketika pertama kali menikah. Yang selanjutnya adalah agama. Agama kita jelas adalah agama Islam. Suku bangsa ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan suku Jawa, khusus untuk warga desa Paciran karena kebanyakan warga Jawa. Warga negara adalah warga negara Indonesia. Nomor HP Bapak Ibu harap diisi per individu satu nomor HP. Adapun kalau memang tidak punya, saya harap bisa mengisi nomor HP yang masih aktif. Untuk nomor WhatsApp, email, Facebook, Twitter itu terserah. Maksudnya kalau punya silakan langsung diisi. Yang selanjutnya terkait deskripsi individu adalah apakah aktif menggunakan internet dalam sebulan terakhir. Tentunya internet hari ini sangat diperlukan, jadi diisi ya. Deskripsi pekerjaan, kondisi pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini harus mengisi apakah Bapak Ibu sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau menjadi ibu rumah tangga atau bersekolah. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini khususnya kepala keluarga pastilah bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja. Tetapi kalau anak-anak Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih sekolah diisi masih bersekolah. Terkhusus untuk deskripsi pekerjaan yang diisi bekerja harus mengisi form di bawahnya adalah pekerjaan utama. Pekerjaan utamanya sebagai apa? Apakah Bapak Ibu seorang petani atau seorang buruh tani, seorang nelayan atau buruh nelayan, seorang PNS, seorang TNI, seorang pedagang, atau bahkan seorang supir. Supir itu juga masuk di dalam pekerjaan atau lain sebagainya. Yang selanjutnya ada jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sini maksudnya jaminan sosial ketenaga kerjaan, berbeda dengan jaminan sosial kesehatan. Yang selanjutnya adalah penghasilan setahun terakhir. Untuk mengisi penghasilan setahun terakhir, Ibu Bapak cukup mengisi mungkin adalah penghasilan atau hasil dalam 1 bulan terakhir. Kalau gaji mungkin dapat gaji 1 bulan 2 juta, cukup tulis 2 juta, gitu aja. Yang selanjutnya adalah sumber penghasilan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengisi sumber penghasilan ini harus disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Contoh, apabila Bapak Ibu sebagai seorang nelayan, di sini adalah perikanan tangkap. 1 hari atau per hari kira-kira mendapatkan berapa kilo ikan, rajungan, dan lain sebagainya. Contoh kedua adalah untuk Bapak Ibu yang menjadi petani atau jasa pertanian. Jadi kalau petani hubungannya adalah dengan berapa kintal, berapa kilo, berapa ton hasil dari pertanian tersebut. Itu adalah untuk deskripsi pekerjaan. Deskripsi kesehatan. Bapak Ibu, untuk deskripsi kesehatan yang tertera di dalam kuesioner ini adalah penyakit-penyakit yang berat. Jadi kalau memang tidak ada, silakan diisi tidak. Kalau memang ada salah satu, bisa diisi ya. Berapa kali fasilitas kesehatan berikut yang didatangi setahun terakhir? Ini sama maksudnya dengan kuesioner KK tadi. Di sini ada rumah sakit,
kira-kira 1 tahun berapa mengunjungi ke sana. Ada rumah sakit bersalin, ada rumah sakit yang ada rawat inap, bahkan di sini ada berapa kali Bapak Ibu ke posyandu dan ke dukun bayi. Mungkin ada yang lagi hamil, Bapak Ibu. Terus ada jaminan sosial kesehatan. Jaminan sosial kesehatan di sini Bapak Ibu bisa mengisi. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta, Bapak Ibu tinggal mengisi sebagai peserta. Kalau tidak, berarti bukan peserta. Namun khusus untuk peserta, Bapak Ibu yang mempunyai KIS atau terdaftar sebagai Kartu Indonesia Sehat, di dalam peserta Bapak Ibu tambahin kata-kata atau tulisan KIS. Untuk apa? Untuk membedakan ini peserta yang mandiri, bayar sendiri, atau KIS dapat dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah disabilitas. Disabilitas di sini ada 10 instrumen. Bapak Ibu bisa melihat mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya. Kalau memang iya, dicoret iya. Kalau tidak, dicoret atau ditawang tidak. Deskripsi yang terakhir Bapak Ibu adalah deskripsi pendidikan. Deskripsi pendidikan ini pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jadi Bapak Ibu bisa mencontreng atau menandai kira-kira Bapak Ibu ini pendidikan terakhirnya apa. Berapa tahun mengenyam pendidikan? Ini jelas SD, SMP, SMA berarti 12 tahun. Kalau cukup SMP berarti kan 9 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pendidikan yang sedang diikuti. Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan pekerjaan, kondisi pekerjaan. Kalau kondisi pekerjaan Bapak Ibu adalah bekerja, berarti tidak mengisi ini. Kalau kondisi Bapak Ibu sekalian tadi adalah bekerja, berarti hubungannya adalah dengan apakah melanjutkan ke S1, S3, atau mungkin pondok pesantren. Selanjutnya adalah berapa tahun mengenyam pendidikan dasar. Bahasa yang digunakan di rumah pemukiman. Ini ditulis bahasa Jawa atau bahasa Indonesia boleh. Bahasa digunakan di lembaga sekolah, otomatis pakai bahasa Indonesia. Kerja bakti selama setahun. Ini kalau melihat kegiatan di Paciran biasanya 1 tahun dalam 1 kali bersih-bersih lingkungan. Siskampling juga sama. Siskampling juga sama, 1 tahun sekali. Pesta rakyat 1 tahun sekali minimal. Kita di Paciran mengadakan Agustusan. Sampai menolong warga yang sakit, menolong warga yang kecelakaan. Ini adalah sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah menolong atau tidak? Dalam setahun terakhir memperoleh pelayanan desa. Untuk Bapak Ibu yang dalam setahun terakhir ini melakukan kunjungan atau pelayanan ke desa, silakan diisi ya. Kalau tidak usah. Bagaimana pelayanan desa yang diperoleh? Nah, ini untuk Bapak Ibu yang melakukan pelayanan di desa, kira-kira bagaimana keadaan pelayanan di desa? Apakah baik atau cukup baik? Dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan atau saran kepada desa? Bapak Ibu apakah pernah menyampaikan saran atau usulan kepada desa? Kalau pernah, diisi ya. Kalau tidak, ya diisi tidak. Dan yang terakhir, dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Hari ini, alhamdulillah sampai tahun ini belum ada bencana sama sekali di Desa Paciran. Demikian nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, warga masyarakat terkhusus Desa Paciran, sedikit penjabaran atau tata cara dalam pengisian instrumen kuesioner rumah tangga atau KK dan kuesioner individu. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya berikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, terkhusus dalam membantu desa mensukseskan program SDGs, membantu desa dalam memberikan data sesuai dengan kondisi real desa saat ini. Dari saya, apabila ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.